Apakah Anda lebih suka menghabiskan sebagian besar waktu Anda untuk menyendiri dan merasa lebih bahagia di saat Anda tidak berada di sekitar orang-orang? Jika iya, maka ketahuilah kalau Anda tidak sendirian. Dalam kehidupan masyarakat saat ini, merasa seperti orang yang terasingkan merupakan hal yang umum jika Anda tidak menghabiskan seluruh waktu Anda bersama dengan orang lain. Namun, penting untuk diingat bahwa ada banyak alasan mengapa seseorang lebih suka menyendiri. Tetapi pernahkah terlintas di pikiran Anda mengapa Anda merasa ingin menyendiri dan jauh dari orang-orang? Sebenarnya ada sejumlah alasan yang dapat menjelaskan mengapa Anda lebih memilih untuk menghindari situasi sosial dan beberapa di antaranya mungkin akan membuat Anda terkejut. Sebelum kita lanjut, silahkan subscribe channel ini dan tekan tanda lonceng, agar selalu mendapatkan pemberitahuan apabila ada konten terbaru. 10 alasan Anda tidak suka di sekitar orang-orang dan memilih untuk menyendiri. 1. Introversi. Pernahkah Anda atau mungkin seringkah Anda diberitahu orang lain bahwa Anda harus lebih sering keluar rumah dan bersosialisasi dengan teman-teman Anda? Jika begitu, maka kemungkinan besar Anda adalah seseorang dengan tipe kepribadian introvert. Perlu diketahui bahwa individu yang memiliki tipe kepribadian tersebut tidak mengidap sebuah penyakit atau kelainan. Tetapi mereka pada dasarnya memang kurang suka berada di lingkungan yang ramai. Introvert sering dianggap pemalu karena sifat mereka yang kalem dan pendiam. Tetapi itu tidaklah selalu benar. Mereka hanya kurang senang berinteraksi dengan orang lain dan mereka mengisi ulang energi mereka dengan cara menyendiri. Tidak seperti ekstrovert yang harus berada di keramaian untuk memulihkan energi mereka. Introvert menjadi lelah ketika mereka berada di sekitar orang-orang. Mereka menikmati percakapan yang bermakna dengan sahabat dekat atau anggota keluarga mereka, serta merasa sulit untuk terlibat di dalam kelompok sosial yang besar. Itulah alasan mengapa sangat penting bagi introvert untuk beristirahat dari bersosialisasi, karena mereka membutuhkan ruang untuk mengisi ulang energi mereka. 2. Sensitivitas yang berlebihan terhadap lingkungan sekitar. Orang yang sangat sensitif memiliki sifat yang disebut sebagai sensitivitas pemrosesan sensorik, di mana mereka mengalami reaksi yang kuat terhadap rangsangan eksternal, yang membuat mereka kesulitan dalam menjalani kehidupan sosial. Jika Anda adalah individu yang sangat sensitif, Anda mungkin akan merasa tidak nyaman saat berada di sekitar orang lain. Karena sulit bagi Anda untuk memfokuskan perhatian Anda kepada percakapan yang sedang berlangsung. Di saat ada begitu banyak hal yang terjadi di sekeliling Anda, kamu mudah terganggu oleh bunyi-bunyi keras, lampu-lampu terang, dan gampang terdistraksi bahkan oleh hal-hal kecil. Seperti melihat terlalu banyak warna, mencium bau yang menyengat, atau mendengar suara orang yang sedang mengunyah. Anda merasa kalau Anda membutuhkan lebih banyak waktu untuk memproses informasi, dan Anda sering merasa kesal ketika orang lain tidak memperhatikan hal-hal yang Anda perhatikan. Perlu diingat bahwa sensitivitas pemrosesan sensorik adalah suatu hal yang nyata dan itu bukanlah sesuatu yang bisa Anda hilangkan begitu saja. 3. Tingkat kecerdasan yang di atas rata-rata. Jika Anda memiliki tingkat kecerdasan yang di atas rata-rata, maka kemungkinan besar Anda bukanlah orang biasa melainkan Anda adalah seorang pemikir rasional dan selalu mengambil tindakan nyata untuk menyelesaikan segala sesuatu. Sementara orang lain sibuk memainkan handphone mereka atau melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya sama sekali, Anda menghabiskan waktu Anda untuk berpikir, menganalisis, dan menyelesaikan kewajiban Anda. Anda tidak suka terlibat di dalam percakapan kecil yang tidak bermakna, karena Anda merasa kalau itu hanya akan membuang-buang waktu Anda. Sebaliknya Anda ingin memiliki pembicaraan yang berbobot, yang membahas tentang ide-ide besar, ilmu pengetahuan, pengembangan diri,
dan topik-topik positif lainnya dengan individu-individu yang mempunyai pola pikir yang sama dengan Anda. Intinya Anda tidak suka berada di sekitar orang-orang yang tukang gosip, karena Anda menganggap bahwa kebanyakan dari mereka itu membosankan. Baik dari apa yang mereka bicarakan hingga apa yang mereka lakukan. 4. Kondisi kesehatan mental tertentu. Kondisi kesehatan mental tertentu dapat membuat Anda merasa kesulitan untuk berada di sekitar orang-orang. Misalnya depresi dapat menyebabkan Anda merasa lelah, sedih, mudah tersinggung, dan kehilangan motivasi yang pada akhirnya membuat Anda menjadi tidak menikmati hidup. Lalu gangguan kecemasan sosial menyulitkan Anda untuk berinteraksi dengan orang lain. Karena Anda mungkin merasa malu, takut dihakimi atau mudah gugup saat berada di keramaian. Selain itu, gangguan kepribadian menghindar membuat Anda merasa kesusahan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Karena Anda merasa rendah diri atau tidak cukup baik. Pokoknya kondisi-kondisi mental tersebut dapat menyebabkan seseorang untuk sepenuhnya menghindari situasi sosial. 5. Merasa rendah diri dan kurang percaya diri. Salah satu alasan utama mengapa seseorang tidak suka berada di lingkungan sosial adalah karena mereka merasa bahwa mereka tidak dapat memenuhi ekspektasi orang lain. Mereka merasa bahwa diri mereka itu tidak cukup baik, tidak cukup pintar, atau tidak cukup menarik untuk bisa menjalin hubungan dengan orang lain. Mereka khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang mereka, dan merasa bahwa mereka akan dihakimi karena kekurangan-kekurangan yang mereka miliki. Perlu diingat, kalau Anda tidak nyaman dengan diri Anda sendiri, maka Anda akan kesulitan untuk menjadi percaya diri saat Anda berada di sekitar orang-orang. Jika Anda terus-menerus merasa rendah diri, Anda akan menghambat pertumbuhan karir Anda dan akan kesulitan dalam mewujudkan impian Anda. Kalau Anda mungkin sekarang sedang mengalami hal-hal seperti demikian, mungkin sudah waktunya bagi Anda untuk mengikuti terapi dan konseling psikologi. Melakukan itu dapat membantu Anda merasa lebih baik tentang diri Anda sendiri, sehingga Anda mampu menjalin ikatan pertemanan dan membangun hubungan positif dengan sesama Anda. 6. Kemampuan bersosialisasi yang kurang baik. Mungkin ini merupakan alasan lainnya mengapa Anda tidak suka berada di sekitar orang-orang. Jika Anda memiliki kemampuan bersosialisasi yang kurang baik, maka Anda mungkin tidak mampu untuk membangun hubungan pertemanan dan mempertahankannya. Anda juga akan mengalami kesulitan terhubung dengan orang lain dan mungkin tidak mampu berkomunikasi secara efektif. Ketika Anda mencoba untuk berbicara, Anda terkesan canggung dan bahkan orang-orang bisa saja menganggap Anda sebagai pribadi yang kasar dan tidak peka. Perlu diketahui bahwa ada beberapa alasan mengapa hal ini bisa terjadi. Mungkin Anda tumbuh besar di rumah di mana kedua orang tua Anda selalu bertengkar atau mungkin mereka hampir tidak pernah berbicara satu sama lain. Sehingga Anda tidak pernah tahu bagaimana cara untuk memulai percakapan atau mengekspresikan perasaan. Kabar baiknya adalah kemampuan bersosialisasi bisa dipelajari dan biasa. Hanya saja itu membutuhkan kesabaran dan latihan yang konsisten. 7. Penghindaran sosial akibat stres. Stres dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk ketegangan mental atau emosional yang diakibatkan oleh keadaan yang menyulitkan dan memberatkan batin. Ketika Anda merasa bahwa hidup Anda terlalu sibuk dan melelahkan, wajar saja kalau Anda ingin menjauhkan diri Anda dari orang lain bahkan jika orang tersebut adalah orang yang Anda cintai sekalipun. Tetapi, meskipun ada kalanya hal itu boleh untuk dilakukan seperti saat Anda membutuhkan waktu untuk menyendiri setelah menjalani hari yang melelahkan. Itu bisa saja menjadi sebuah kebiasaan. Faktanya, perilaku penghindaran sosial seperti ini dapat menyebabkan masalah yang besar dalam jangka panjang jika kamu tidak berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan mereka yang dekat dengan Anda. Maka hubungan Anda dengan mereka akan mulai merenggang dan Anda akan lebih sering merasa kesepian.
Memang meluangkan waktu untuk menyendiri mungkin merupakan solusi termudah yang dapat Anda lakukan untuk menenangkan diri Anda. Tetapi janganlah terlalu sering melakukannya. 8. Pengalaman traumatik. Jika Anda pernah mengalami kejadian atau pengalaman traumatik, maka kemungkinan besar Anda akan mengidap gangguan stres pasca trauma atau yang biasa dikenal sebagai PTSD. Gangguan tersebut dapat membuat Anda merasa terisolasi dan sulit untuk berada di sekitar orang lain. Anda telah melewati masa-masa yang menyedihkan di masa lalu dan tidak ingin merasakannya kembali. Mungkin Anda pernah dikucilkan orang-orang ketika Anda masih kecil atau dihina karena berat badan Anda yang berlebihan. Apapun masalahnya, ketahuilah bahwa ada cara untuk mengatasi gangguan stres pasca trauma yang Anda alami dengan cara melakukan terapi perilaku kognitif. 9. Takut menjadi terbuka kepada orang lain. Untuk membangun hubungan yang erat dengan orang lain, seseorang harus menjadi terbuka dengan sesamanya dan hal ini bisa menakutkan bagi beberapa individu. Anda mungkin takut membuka diri Anda kepada orang lain karena Anda khawatir kalau mereka akan menolak Anda setelah Anda menunjukkan sifat asli Anda yang sebenarnya. Atau mungkin jauh di lubuk hati Anda merasa tidak pantas untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang dari orang lain. Memang adalah hal yang wajar jika Anda ingin melindungi diri Anda sendiri dari rasa sakit hati dan perasaan kecewa yang mungkin saja terjadi di saat Anda membuka diri Anda kepada orang lain. Tetapi ketika rasa takut Anda akan keterbukaan begitu besar sampai-sampai Anda sepenuhnya menghindari seluruh situasi sosial, itu akan mulai menahan diri Anda dari mencari teman atau pasangan. Perlu diingat bahwa berada di sekitar orang lain bukan berarti kalau Anda harus memberitahu mereka segalanya tentang diri Anda sendiri. Anda masih bisa menikmati kebersamaan dengan mereka tanpa perlu mengungkapkan hal-hal yang bersifat rahasia atau terlalu personal. 10. Sulit mempercayai orang lain. Sulit untuk berada di sekitar orang-orang di saat Anda tidak mempercayai mereka. Anda mungkin berpikir kalau mereka akan menyakiti Anda, menggunakan kelemahan Anda untuk menyerang Anda, atau memanfaatkan Anda. Jika Anda sekarang kesulitan mempercayai orang lain, maka kemungkinan besar itu disebabkan oleh pengalaman pahit di masa lalu Anda, di mana seseorang mengecewakan atau mengkhianati kepercayaan Anda. Mereka mungkin berbohong kepada Anda, tidak menghormati perasaan Anda, menusuk Anda dari belakang, atau melakukan hal-hal lain yang meninggalkan luka yang membekas di hati Anda. Tetapi meskipun demikian, itu bukan berarti kalau Anda harus sepenuhnya menyerah dalam mempercayai orang lain. Kalau Anda sebelumnya pernah merasa sakit hati karena seseorang, misalnya memanfaatkan kebaikan Anda, janganlah biarkan hal tersebut menghentikan Anda untuk membuka hati Anda lagi. Hanya karena ada yang pernah menyakiti Anda di masa lalu, bukan berarti setiap orang baru yang Anda temui juga akan melakukan hal yang sama. Terima kasih sudah menonton konten ini. Berikan komentar di bawah video ini. Bagikan kepada orang yang Anda kenal. Karena berbagi ilmu yang berguna akan mendapatkan balasan pahala. Demikian pembahasan mengenai alasan Anda tidak suka di sekitar orang-orang dan memilih untuk menyendiri. Semoga bermanfaat.